Baru saja Bapak Presiden memimpin rapat dihadiri oleh Bapak Wapres dan sejumlah Menko dan juga para Menteri. GPJRR ini adalah forum multi pemangku kepentingan 2 tahunan yang dibentuk oleh Badan PBB untuk meninjau kemajuan berbagi pengetahuan serta mendiskusikan perkembangan dan tren terbaru dalam pengurangan risiko bencana. Adapun tujuannya adalah untuk meningkatkan upaya pengurangan risiko bencana melalui komunikasi dan koordinasi antara pemangku kepentingan. Kemudian juga untuk berbagi pengalaman dalam merumuskan panduan strategis untuk pelaksanaan kerangka global pengurangan risiko bencana yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Menko PMK, Sendai Platform Sendai Frame GRR 2015-2030. Kemudian akan dihadiri diperkirakan sekitar 193 negara dan yang hadir antara 5.000 sampai 7.000, bahkan mungkin bisa mencapai 9.000 peserta. Kemudian Indonesia ditawarkan pada awalnya oleh tim dari UN yang berkunjung ke Jakarta pada tahun lalu. Kemudian kami, Kepala BNPB bersama dengan staf melaporkan kepada Bapak Presiden saat ada acara di Labuan Bajo tahun yang lalu. Bapak Presiden mengatakan kalau memang kita diminta untuk jadi tuan rumah, apalagi skala internasional, segera kita terima. Dan setelah itu berlanjut dengan surat menyurat, sehingga pada awal Januari yang lalu telah diputuskan Indonesia terpilih sebagai tuan rumah. Tentunya Indonesia sebagai tuan rumah bukan tanpa alasan, karena selama ini UN hanya menyelenggarakan kegiatan Global Platform for Disaster Reduction itu hanya di Swiss. Adapun yang tahun 2015 itu adalah World Conference for Disaster Reduction. Nah, ini yang kita jadikan sebagai sebuah kebanggaan bahwa bangsa kita diberikan kepercayaan. Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi telah menunjukkan sebuah kinerja. Mengingat Indonesia adalah salah satu negara dengan tingkat risiko tertinggi di dunia, masuk dalam 35 negara, sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Menteri Keuangan pada ratas awal minggu yang lalu, awal minggu ini, tanggal hari Senin yang lalu. Ya, Indonesia berdasarkan data dari World Bank termasuk satu dari 35 negara yang memiliki risiko ancaman bencana tertinggi. Nah, kita semua sudah tahu kita memiliki 500 gunung api, 127 aktif. Kita punya hampir 300 patahan lempeng yang berada di hampir semua wilayah nasional kita, kecuali Kalimantan. Baik Sumatera, Jawa, Sulawesi, dan sebagian besar lagi adalah di Indonesia bagian timur. Kita juga berada pada pertemuan 3 lempeng, subduksi Indo-Australia, subduksi Eurasia, dan subduksi Pasifik yang punya potensi terjadi gempa dan tsunami. Sebagaimana juga hasil riset yang dilakukan oleh tim IPB, tim ITB bersama dengan sejumlah pakar yang melakukan riset di selatan Jawa Barat atau Banten, bahkan juga di selatan Jawa Tengah serta Jawa Timur, ada potensi terjadinya pergeseran lempeng yang dapat mengakibatkan gempa yang cukup besar dan juga bisa diikuti oleh tsunami. Dan kita juga melihat tentang tsunami yang terjadi di Aceh pada tanggal 26 Desember 2004 yang lalu, setelah dilakukan penelitian oleh sejumlah pakar baik dari dalam maupun luar negeri, bahwa gempa Aceh itu, tsunami Aceh bukan yang pertama, telah terjadi berkali-kali ribuan tahun yang lalu. Oleh karenanya momentum ini akan kita manfaatkan sebagai salah satu studi kasus. Kemudian juga setiap tahun kita mengalami musim kering dan kita termasuk negara dengan risiko kebakaran hutan dan lahan yang juga cukup tinggi. Termasuk juga ancaman ketika terjadinya
curah hujan yang tinggi seperti sekarang ini La Nina juga menimbulkan kerugian yang sangat besar. Tahun 2018 yang lalu Indonesia berada pada peringkat korban jiwa terbanyak sedunia karena 3 peristiwa besar, yaitu gempa yang terjadi di NTB yang mengakibatkan ratusan ribu rumah rusak, kemudian juga gempa, tsunami, dan likuifaksi di Palu pada tanggal 28 September 2018 yang mengakibatkan juga puluhan ribu rumah rusak berat. Kemudian juga akhir tahun 2018 terjadi tsunami di Selat Sunda akibat longsoran gunung Anak Krakatau. Nah, semua ini telah menjadi pelajaran bagi kita dan juga tentunya sejumlah negara bahkan badan-badan internasional mengikuti apa langkah-langkah yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Nah, salah satu poin penting di sini tadi yang disampaikan oleh Ibu Menteri Luar Negeri adalah keterlibatan TNI Polri dalam pelaksanaan penanganan bencana. Operasi militer selain perang, military operation other than war, ternyata juga menjadi salah satu kekuatan kita. Oleh karenanya ini pun nanti akan menjadi salah satu upaya kita untuk memperkenalkan kepada dunia peran TNI dan Polri dalam mengatasi bencana. Kemudian nilai positif lainnya sebagai tuan rumah, selain soft diplomasi, pengakuan PBB, dan juga tentunya untuk membangkitkan sektor pariwisata, khususnya setelah COVID-19. Tadi juga sudah disinggung oleh sejumlah menteri, vaksin mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik sehingga tahun 2022 itu semuanya bisa dilaksanakan dengan aman. Kemudian juga kebanggaan Indonesia dipilih karena baru menjadi satu negara di luar Meksiko. Kemudian usulan tanggal yaitu tanggal 23 sampai 28 Mei berdasarkan pertimbangan dari UNDRR, karena setelah itu hasil tersebut akan disampaikan pada pertemuan Biokosok Juni 2022 dan UN General Assembly sidang umum PBB pada bulan September 2022, dan tim BNPB bersama dengan Menko PMK serta pemerintah Provinsi Bali telah berkoordinasi. Pilihannya adalah di Nusa Dua Convention Center, Bali Nusa Dua Convention Center, dan seluruh hotel yang ada di Nusa Dua telah mendapatkan sertifikat sebagai kawasan atau hotel-hotel yang memiliki standar yang siap untuk menghadapi potensi ancaman. Kemudian juga tadi Wakil Menteri Luar Negeri telah mengusulkan kepada Pak Presiden tentang kehadiran sejumlah kepala negara termasuk Sekjen PBB dan juga negara-negara di kawasan Pasifik serta negara-negara yang unggul di bidang kebencanaan. Kemudian pertemuan berlangsung selama 5 hari, terdiri dari 1 hari pertemuan persiapan, 3 hari konferensi, dan 1 hari kunjungan lapangan. Tadi kami sudah melaporkan kemungkinan nanti akan ada penambahan untuk kegiatan selama acara berlangsung. Kemudian konsep yang akan diselenggarakan termasuk melibatkan sejumlah pihak baik dari dalam maupun luar negeri, termasuk juga adanya deklarasi dari 100 bupati dan wali kota, kemudian juga penghargaan dari PBB kepada pimpinan negara dalam implementasi terkait dengan ketangguhan kota dan sekolahan bencana, termasuk juga pembudayaan berbangsa. Kemudian untuk usulan subtema tadi sudah kami laporkan. Kemudian selanjutnya anggaran yang diusulkan sekitar 5,9 juta US dollar, tetapi ini di luar dari biaya untuk persiapan bagi rombongan atau tim dari PBB. Adapun biaya-biaya lainnya nanti akan dibicarakan lebih lanjut. Kemudian selanjutnya Bapak Presiden menyetujui untuk adanya payung hukum berupa Perpres dalam penyelenggaraan acara ini, termasuk juga nantinya tentu pengorganisasian.
Saya langsung jawab. Tentunya masuk ya. Jadi bencana ini kan kita kategorikan paling tidak ada 4 klaster ancaman. Yang pertama adalah ancaman bencana alam, yaitu klaster vulkanologi, geologi dan vulkanologi, gempa bumi, kemudian gunung Merapi, itu masuk dalam klaster yang kami kategorikan klaster pertama. Kemudian ada klaster ancaman hidrometeorologi yang sifatnya kering, yaitu kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan. Dan kita pernah mengalami kebakaran hutan dan lahan yang cukup besar, yaitu tahun 2015 yang lalu, sehingga mengakibatkan kerugian ekonomi mencapai 16,1 miliar US dollar, sebuah angka yang sangat besar sekali. Kemudian tahun lalu pun kita menghadapi ancaman yang hampir sama dengan tahun 2015, namun kita bisa menekan jumlah lahan yang terbakar, jumlah titik api 2015 dengan 2019 itu sama, tetapi lahan yang terbakar sebesar 2,6 juta hektar, sementara tahun 2019 adalah 1,6 juta hektar. Jadi bisa ditekan sebanyak 1 juta hektar. Dan ini tentunya peran serta dari seluruh komponen, baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah provinsi, dan bahkan juga para relawan dan juga unsur TNI Polri yang ada di daerah. Kemudian juga klaster hidrometeorologi basah, banjir bandang, tanah longsor, angin puting beliung, abrasi pantai. Dan ini terjadi setiap tahun untuk hidrometeorologi 1 dan 2 tadi. Dan korbannya atau kerugiannya juga sangat besar. Dan yang terakhir adalah ancaman bencana non alam, seperti halnya sekarang kita hadapi pandemi. Nah, nanti tim panitia akan berkoordinasi dengan pihak UN untuk membahas studi kasus negara mana yang diberikan kesempatan untuk menyampaikan langkah-langkah penanganan yang telah dilakukan sehingga memberikan suatu keberhasilan dalam mengendalikan wabah COVID ini. Kemudian juga pada Senin yang lalu Bapak Presiden memimpin ratas tentang ancaman hidrometeorologi yang sekarang sedang kita hadapi, yaitu La Nina, dan kami hari ini bersama tim dari BNPB berada di Garut untuk meninjau banjir bandang yang terjadi di Garut Selatan. Nah, dari data yang kami terima, rumah yang rusak itu mencapai ratusan, baik rusak berat maupun rusak sedang dan rusak ringan. Tetapi yang membuat kami merasa senang, walaupun ini adalah sebuah tragedi, tidak ada korban jiwa. Nah, ini pengalaman yang sangat baik. Artinya, kalau setiap kepala daerah, setiap unsur yang ada di daerah, termasuk dibantu oleh TNI, Polri, Badan SAR, BPBD, memperhatikan dan mencermati informasi dari BMKG tentang potensi curah hujan yang tinggi, maka langkah-langkah awal itu sudah bisa dilakukan untuk mengevakuasi warga dari daerah dataran rendah yang berisiko terjadinya korban. Dan ini semuanya tentu akan menjadi tugas kita semua, termasuk teman-teman media, untuk selalu rajin mengingatkan kepada para pimpinan di daerah agar semuanya kita dalam keadaan siap. Sekali lagi, negara kita adalah negara yang punya risiko yang sangat besar atas bencana. Dari hampir semua jenis bencana ada, tetapi juga bangsa kita telah terlatih untuk menghadapi itu semuanya. Demikian Pak Menko, terima kasih.